Mungkin Anda masih asing dengan nama Antoine de Saint-Exupéry. Bagaimana bacanya ya? Antoine de Saint-Exupéry. Gitu kali ya? Jadi dia ini adalah seorang novelis terkenal di era tahun 40-an. Dan salah satu bukunya ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 250 bahasa dari bahasa asing di luar dari Perancis. Dan masih terjual lebih dari 2 juta eksemplar setiap tahunnya. Wow. Kita tidak bahas novelnya ya, tapi yang kita bahas adalah ada satu kutipan yang menarik dari Antoine de Saint-Exupéry. Begini kutipannya. A goal without a plan is just a wish. Jika diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah seperti ini. Sebuah tujuan tanpa perencanaan, maka itu hanyalah sebuah harapan. Kutipan ini adalah pengingat bahwa ada perbedaan besar antara penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Suatu tujuan dicapai melalui rencana untuk mencapainya. Tanpa rencana, sebuah tujuan sebenarnya tidak lebih dari sebuah harapan. Karena pada realitanya ketika kita tanya kepada setiap orang, pasti mereka punya harapan. Tapi sedikit sekali dari harapan yang mereka miliki itu bisa terwujud. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena mereka belum memiliki rencana yang matang untuk bisa menggapai harapan tersebut. Ini juga menjadi bagian yang sangat menantang bagi para leader. Bagaimana Anda ditantang untuk bisa mencapai satu tujuan, baik itu dari organisasi ataupun tim Anda. Namun, tujuan tersebut bukan hanya sekedar tujuan, tapi benar-benar sebuah action plan yang bisa terrealisasi. Misalkan seperti ini. Anda diberi tantangan untuk bisa mencapai target penjualan satu bulannya adalah 6 unit. Lantas, sebagai seorang leader yang baik, maka Anda akan berpikir bagaimana caranya supaya di bulan tersebut Anda bisa jualan minimal sesuai dengan target yang dicapaikan. Akhirnya Anda menemukan cara, oh kalau begitu saya harus kunjungan kepada calon customer sekian orang ya. Dari sekian orang yang Anda kunjungi, tentu tidak semuanya akan membeli. Anda kemudian melihat ada beberapa customer yang potensial. Nah, leader yang baik tidak melihat beberapa, tapi dia menggunakan angka sebagai pengganti kata beberapa. Untuk itulah, seorang leader harus memiliki pola kepemimpinan efektif efisien. Seorang leader yang efektif berfokus pada produktivitas di berbagai lapisan seperti motivasi, kerja tim, komunikasi, dan tujuan. Sedangkan leader yang efisien adalah orang yang menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara profesional. Keduanya ini diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ada 4 kata kunci yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama, efektif. Kedua, efisien. Ketiga, action plan. Dan yang keempat adalah goal setting. Di awal video kita sudah membahas secara singkat mengenai efektif dan efisien. Maka setelah ini kita akan membahas mengenai 2 istilah lagi, yaitu goal setting dan action plan. Mari kita mengenal lebih lanjut sekaligus mendalam mengenai goal setting. Goal setting adalah proses menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam konteks profesional. Tujuan ini melibatkan identifikasi target yang jelas dan terukur berkaitan dengan pekerjaan, baik itu dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Teori goal setting ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan terukur sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Teori ini pertama kali dibahas oleh Edwin Alloc pada tahun 1968 di jurnal yang berjudul Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Kemudian, teori ini dipopulerkan oleh Dr. Gary Latham dan Edwin Alloc pada tahun 1990 lewat bukunya yang berjudul A Theory of Goal Setting and Task Performance. Adanya goal setting tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga membantu dalam pengembangan profesional individu dan tim.
serta berkontribusi pada pencapaian kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Lalu apa ya manfaatnya jika seorang leader harus mengetahui dan menerapkan goal setting dalam setiap aktivitasnya? Sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh leader apabila menerapkan goal setting dalam setiap aktivitasnya. Namun, di kesempatan kali ini kita hanya akan bahas beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Motivasi yang dimaksud di sini bisa jadi motivasi secara individu dan juga motivasi secara tim. Karena dengan kita membuat goal setting, maka tujuan menjadi jelas, terlihat, dan juga terukur. Sehingga seluruh individu yang ada di tim kita bisa melihat apa yang sebenarnya tidak terbayangkan sama sekali. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua adalah bisa mengarahkan fokus. Manfaat ketiga, meningkatkan kinerja. Dan manfaat yang keempat di pembahasan kali ini bisa meningkatkan rencana dan pengorganisasian. Jadi itulah beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh leader apabila menerapkan goal setting dalam aktivitasnya. Tentu masih banyak manfaat yang lainnya. Oke, kita akan langsung masuk ke salah satu contoh dalam penerapan goal setting. Misalkan begini, ada salah satu anggota tim Anda ingin memiliki rumah. Perhatikan baik-baik ya, tujuannya adalah ingin memiliki rumah. Maka ini masih menjadi harapan, karena ini masih belum jelas nih. Sehingga tugas dari leader adalah membuat harapan yang dimiliki oleh anggota bisa menjadi jelas dan bisa terlihat, bisa terbayangkan, dan mereka pun bisa akan mengukur, oh ini bisa dicapai atau tidak dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, buatlah harapan tersebut menjadi lebih smart. By the way, SMART ini adalah satu singkatan, di mana S ini adalah specific, M measurable, A achievable, R relevant, dan T time bound atau time oriented. Sehingga dari harapan yang tadinya hanya ditulis ingin memiliki rumah, jika ditulis ulang dengan menggunakan teori dari goal setting, maka akan menjadi seperti ini. Ingin memiliki rumah tingkat dengan luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 280 meter persegi di kawasan Bintaro karena ini dekat dengan tempat kerja saya. Untuk bisa mencapainya, saya akan berjualan lebih banyak lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan rumah tersebut akan dicapai di tahun 2024. Jadi apakah sudah cukup terlihat jelas di mana harapan dan bedanya dengan ditulis ulang dengan pendekatan goal setting? Iya betul sekali. Di sana muncul urgensi. Dan dengan urgensi ini akan membuat individu ataupun Anda sebagai seorang leader akan termotivasi, fokus, dan mengorganisasikan seluruh yang Anda miliki agar tujuan tersebut bisa tercapai. Pada prakteknya, seorang leader bisa menerapkan dua tipe goal. Yang pertama disebut dengan soft goal. Soft goal ini berkaitan dengan kompetensi dan aktivitas. Dan yang kedua adalah hard goal. Hard goal ini berkaitan dengan hasil akhir. Jika perusahaan Anda menerapkan target, setiap salesman harus menjual minimal 2 unit setiap bulannya, maka 2 unit setiap bulan itu disebut dengan hard goal. Sedangkan contoh soft goal-nya adalah cara-cara yang bisa dilakukan agar salesman tersebut bisa menjual 2 unit per bulan. Misalkan dengan memperbanyak prospek, meningkatkan kompetensi, mengadakan gathering, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari soft goal. Nah, apabila harapan atau tujuan tersebut sudah tertulis secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, maka tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah membuat rencana aksi atau action plan. Action plan adalah sebuah dokumen yang menjabarkan tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh leader untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Dokumen ini memecah proses meraih tujuan tersebut menjadi tugas yang nantinya dapat ditindaklanjuti berdasarkan timeline tertentu. Action plan yang baik juga akan menguraikan semua langkah yang perlu dilewati agar leader bisa mencapai tujuan dengan efektif. Dalam menyusun action plan, maka seorang leader perlu menulis dan menjawab pertanyaan berdasarkan pendekatan 5W
plus 1H. W pertama adalah what atau apa. Jadi leader perlu menjawab apa aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian W yang kedua adalah why atau mengapa. Jadi seorang leader perlu menjawab mengapa keberhasilan ini perlu dicapai. W berikutnya atau yang ketiga adalah who atau siapa. Jadi leader perlu menuliskan siapa penanggung jawab dari setiap aktivitas yang tertulis. W berikutnya adalah where atau di mana. Jadi leader pun perlu menuliskan di mana aktivitas tersebut akan dilakukan. Dan W yang terakhir adalah when atau kapan. Jadi leader pun perlu menuliskan kapan aktivitas tersebut akan dilakukan dan kapan akan selesainya. Setelah itu, leader juga perlu menuliskan mengenai H, yaitu how atau bagaimana. Jadi, leader perlu menuliskan bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai. Bahkan, lebih lanjut leader pun bisa menuliskan how much, yang artinya berapa biaya yang dibutuhkan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Hal di bawah ini perlu diperhatikan ketika seorang leader membuat action plan. Pertama, potensi hambatan yang perlu diantisipasi. Kedua, solusi cadangan untuk mengatasi hambatan. Ketiga, sumber daya yang diperlukan. Keempat, potensi yang dapat dilakukan efisiensi. Dan terakhir, monitoring activity plan. Terakhir, ketika leader sudah membuat action plan-nya, maka yang tidak kalah perlu diperhatikan adalah melakukan pendelegasian. Hal ini perlu dilakukan agar action plan yang sudah tertulis bisa terrealisasi secara tepat waktu. Itulah penjelasan mengenai efektif efisien. Berikut ini adalah rangkuman dari penjelasan yang sudah kita bahas.